Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Bapak harap hari ini kalian semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, kita awali dengan materi ya. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Jadi menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran dapat diidentifikasi dengan kalamullah dan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, baik yang membaca juga mendapatkan nilai ibadah. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Jadi meskipun kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah, tetapi tidak disebut Al-Quran. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak dan menurut kebiasaan mustahil mereka berdusta. Di samping itu dengan tegas dinyatakan oleh Allah bahwasanya diturunkannya Al-Quran senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaganya, sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Makanya kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis di atas kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran tidak dinilai setiap ayat atau per ayat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya atau memberi pahalanya setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Sebagai dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, paling agung. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling tinggi, dimiliki dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. Jika kitab-kitab terdahulu diperuntukkan untuk umat terdahulu dan pada masa waktu itu saja, maka untuk Al-Quran ini diperuntukkan untuk semua manusia, hudan linnas, dan berlaku di mana saja serta untuk semua zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله
wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Sebagaimana penyempurna kitab, maka Al-Quran ini berfungsi sebagai yang pertama, Al-Quran sebagai nasakh. Artinya penghapus. Maksudnya apa? Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Setelah Al-Quran diturunkan, maka wajib menjadi Al-Quran satu-satunya kitab yang harus diimani dan harus dilaksanakan isinya. Kenapa terjadi semacam itu? Disebabkan yang pertama, kitab suci sebelumnya sudah tidak terjaga kemurniannya, keasliannya. Yang kedua, kitab suci sebelumnya hanya berlaku untuk masa waktu tertentu, untuk zaman tertentu saja. Kemudian fungsinya apa lagi? Sebagai muhaimin. Apa artinya? Sebagai batu ujian terhadap kebenaran kitab suci sebelumnya.